Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa baru di Puncak yang udaranya tuh dingin banget, kapasitas 35 orang, dan harganya mulai 1,7 juta aja, gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di salah satu villa terbaru di Puncak, yaitu Villa Casa Vera yang berlokasi di Jalan Alam Asri, Tugu Utara, Cisarua, Bogor. Villa Casa Vera baru aja opening di tanggal 23 Agustus 2025 lalu, gengs. Jadi pas aku kesana tuh baru launching banget ya. Untuk menuju ke Villa Casa Vera, kita bisa pakai Google Maps. Dan tenang aja, akses jalannya juga aman kok, gengs. Gak ada jalur ekstrim dan bisa dilalui juga oleh bus medium. FYI, lokasi villanya ini tuh udah di atas puncak ya, sehingga udaranya udah pasti dingin banget deh. Jadi aku infoin dari awal, kalau kalian menginap di sini, jangan lupa untuk bawa jaket dan kaos kaki ya, gengs. Nah, rute jalannya adalah kita akan lewat Jalan Raya Puncak, melewati Taman Safari, lalu masih naik lagi ke atas, dan patokan utamanya adalah KFC Tugu. Jadi pas sudah sampai KFC Tugu, kita akan belok kiri ini ya. Tapi masuknya itu ke Jalan Taman Asri yang di sebelah kiri ini, gengs. Karena kalau jalan di sebelah kanan adalah jalan masuk ke KFC. Sedangkan kita ambil jalan satu lagi untuk masuk ke Jalan Taman Asri. Nah, dari sini udah deket banget menuju ke villanya, yaitu cuma sekitar 1,4 km atau 5 menit berkendara. Untuk akses jalannya juga bagus dan masih bisa dilalui oleh 2 mobil yang berlawanan arah ya. Terus nanti pas sudah ketemu 2 cabang jalan ini, kita ambil belok kanan, gengs. Ikutin terus aja jalannya. Dan gak lama kemudian kita sampai juga deh di Villa Casa Vera. Dan udah ada plang nama villanya juga ya. Villa Casa Vera memiliki kapasitas maksimal 35 orang dengan 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, private pool, biliar, halaman luas, dan fasilitas lengkap lainnya. Nah, di bagian depan ini merupakan area parkir yang bisa memuat kapasitas hingga 7 mobil. Sebelum masuk ke dalam villa, aku bakal bahas dulu fasilitas outdoor yang ada di sini ya, gengs. Habis itu baru deh kita villa tour. Villa ini memiliki halaman hijau yang luas dan nyambung dari halaman depan menuju ke halaman belakang. Jadi kalau kalian mau bikin acara gathering outdoor bareng keluarga ataupun teman-teman, bisa banget ya di sini. Lalu disediakan juga area api unggun. Nah, dari sini kita akan menuju ke halaman belakang yang super estetik, gengs. Di sebelah kiri merupakan teras belakang, lalu ada area biliar di ujung, dan tentunya fasilitas terfavorit, apalagi kalau bukan private pool. Dan seperti ini penampakan seluruh area villa dari halaman belakang. Gimana? Cakep banget kan? Terutama bangunan villanya ini, gengs. Kalau dari depan kan kayak biasa aja ya, tapi pas dari belakang baru deh kelihatan estetiknya. Oke, sekarang kita bahas pool areanya yuk. Ukuran kolam renangnya tuh besar banget, jadinya enak banget deh buat olahraga ataupun berenang rame-rame di sini. Dan tenang aja, terdapat kolam anak yang terpisah dengan kolam dewasa ya, sehingga akan lebih aman untuk anak-anak yang berenang. Kolam anak adalah yang kecil ini dengan kedalaman di 60 cm. Sedangkan untuk kolam dewasa di sebelahnya dengan 2 kedalaman, yaitu masing-masing di ujung kolam adalah 140 cm, sedangkan di bagian tengahnya ini sekitar 170 sampai 180 cm, gengs. So, kolam tengah ini tuh dalam banget ya. Jadi buat kalian yang nggak bisa berenang, aku saranin untuk berenangnya di bagian ujung-ujungnya aja ya. Di samping kolam berenang disediakan tempat duduk untuk bersantai sekaligus berjemur, dan di sisi lainnya terdapat area biliar plus ruang bilas. Nah, kita ke area biliarnya dulu ya, gengs. Areanya tuh cukup luas dengan konsep semi outdoor, sehingga main biliar di sini nggak bakal kegerahan deh, karena udaranya bebas keluar masuk ya. Apalagi berada di samping kolam berenang, tentunya dengan view yang menyegarkan. Wah, bapak-bapak auto makin betah deh main biliar lama-lama di sini.
Lanjut, kita ke area paling ujung, terdapat ruang bilas. Sedangkan kalau ruangan ini adalah gudang sekaligus tempat taruh extra bed, gengs. Jadi kalau habis berenang, nggak perlu jauh-jauh masuk ke dalam villa deh. Kita bisa langsung bilas sekaligus mandi di sini ya. Namun untuk di ruang bilas ini nggak ada water heater, gengs. Villa Casa Vera terdiri dari 2 lantai, dan langsung aja yuk kita mulai Villa Tour. Begitu masuk ke dalam villa, akan langsung terlihat area yang luas dan lapang tanpa sekat. Jujur, kesan yang aku dapat pertama kali pas masuk villanya tuh bersih banget, gengs. Wah, ini poin utama sih buat aku. Karena kalau udah bersih, pastinya bikin nyaman ya. Di bagian depan terdapat ruang tamu yang luas dan diisi dengan 1 set sofa vintage yang nyaman. By the way, furniture di sini emang mostly tuh vintage semua ya. Tapi kalian gak usah khawatir karena vibes-nya tuh homey banget kok, gengs. Malah jadi berasa kayak di rumah nenek gitu. Nah, abis dari ruang tamu, kita turun sedikit ke bawah, di mana terdapat area living room yang sama-sama luas dan cocok banget buat kumpul rame-rame sama keluarga ataupun teman-teman. Terdapat sofa di sisi ruangan, sedangkan di bagian tengahnya ini digelar karpet tebal yang hangat. Wah, ini penyelamat banget sih, gengs, karena siang hari aja keramik lantainya tuh dingin banget. Area living room ini sekaligus difungsikan sebagai ruang karaoke ya. Jadi tentunya udah ada wifi, smart TV, dan karaoke set. Sehingga kita bisa karaokean sepuasnya deh di sini. Sedangkan untuk Netflix ada sih aplikasinya. Namun sayangnya kita mesti login pakai akun pribadi, gengs. Lanjut, di belakang living room terdapat dining room. Ruang makannya tuh simpel aja, diisi dengan 1 set meja makan dengan kapasitas duduk untuk 7 orang. Di sini juga disediakan area wastafel dan dispenser ya. By the way, dari ruang makan ini terdapat pintu samping yang langsung mengarah ke teras belakang. Jadi buat kalian yang mau duduk santai sambil menikmati udara luar yang segar, bisa banget ya nongkrongnya tuh di sini. Karena udah disediain 1 set kursi kayu untuk kapasitas 4 orang. Masuk lagi ke dalam villa, di belakang ruang makan merupakan area dapur yang luas. Jadi ruangannya tuh terpisah ya, sehingga kerempongan aktivitas memasak gak bakal terlihat dari luar deh. Untuk fasilitas dapurnya sih gak usah ditanya lagi, udah pasti lengkap banget, gengs. Terdapat kompor plus gas, rice cooker, ulekan, area wastafel, dan kabinet atas yang berisi panci serta wajan. Lalu di sisi lainnya terdapat kulkas, rak piring, dan berbagai pelatan masak dan pelatan makan yang lengkap. By the way, Villa Casa Vera juga menyediakan paket catering ya, yang harganya adalah 120.000 per pax, udah dapat 3 kali makan. Untuk info lebih lengkap, nanti bisa kontak pihak villa ya. Nah, dari area dapur ini juga terdapat pintu samping yang mengarah ke halaman belakang. Jadi kalau lagi masak, pintu ini bisa dibuka ya, gengs, jadinya tuh nggak sumpek. Di lantai bawah ini terdapat 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sedangkan kamar-kamar lainnya ada di lantai atas. Nah, ini aku mau tunjukin dulu kamar mandinya ya. Areanya tuh luas dan bersih, serta dilengkapi dengan water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya, gengs. Next, di sebelah kamar mandi merupakan kamar tidur pertama. Kamar ini ukurannya juga lumayan luas dan diisi dengan 1 buah double bed, lemari, cermin, dan jemuran. Oh iya, di sini juga kita bisa sewa extra bed ya, gengs, yang harganya adalah 35.000 per bed. Dan di setiap tempat tidur udah lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. Lalu di depannya terdapat cermin dan lemari, serta jemuran plus sejadah. Oke, gengs, tadi aku udah bahas semua area di lantai bawah. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai atas. Jadi di lantai 2 ini merupakan private area karena hanya diisi dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan balkon. Nah, sekarang kita cek ke kamar tidur kedua. Bisa dibilang ini merupakan kamar utama karena memiliki ukuran yang paling luas dan satu-satunya kamar yang dilengkapi dengan private bathroom. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed, bisa untuk 2-3 orang ya. Dan sama-sama dilengkapi dengan bantal, guling, dan selimut. Di depan tempat tidur terdapat meja rias yang gede banget dan ada lemari juga, gengs. Di samping meja rias adalah pintu ke private bathroom.
Untuk kamar mandinya ini juga sama-sama luas dan tentunya dilengkapi dengan water heater. Pokoknya aman banget ya mandi di sini, nggak bakal kedinginan deh. Lalu di sisi lainnya masih ada pintu lagi nih, yang merupakan pintu menuju balkon depan. Jadi untuk kamar kedua dan keempat punya sharing balkon ya, yang view-nya itu mengarah ke bagian depan villa. Lanjut kita ke kamar di seberangnya, yaitu kamar tidur ketiga. Nah untuk kamar ketiga ini diisi dengan 2 buah single bed, jadi hanya bisa untuk 2 orang aja ya. Kamar ini juga udah dilengkapi dengan lemari, dan untuk pencahayaannya tenang aja, terdapat 2 bukaan jendela. Yang satu menghadap ke pool area, dan satunya lagi mengarah ke balkon belakang. Keluar dari kamar ketiga, kita menuju ke kamar tidur terakhir, yaitu kamar keempat, yang posisinya berada di ujung lorong ini. Kamar ini memiliki kapasitas yang paling besar, yaitu bisa untuk 4-6 orang. Karena terdapat 2 buah double bed, gengs, yang sama-sama dilengkapi dengan bantal, guling, dan selimut. Lalu di depannya terdapat cermin dan laci. Nah, kamar keempat ini juga memiliki akses ke balkon depan ya, yang berseberangan dengan kamar tidur kedua tadi, gengs. Di samping kamar keempat terdapat kamar mandi ketiga. Jadi di Villa Casa Vera ini ada 2 kamar mandi sharing dan 1 private bathroom ya. Di sini juga tentunya udah dilengkapi dengan water heater, gengs. Nah, selain balkon depan, di lantai atas ini juga memiliki balkon belakang loh. Dan gak nyangka banget, ternyata view-nya itu langsung mengarah ke Gunung Gede, gengs. Masya Allah, ya walaupun agak kehalangan sama pohon besar di depannya, tapi ini gak menghilangkan keindahannya ya. By the way, duduk santai di sini sambil menikmati view gunung tuh healing banget deh, gengs. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Casa Vera. Untuk di area outdoor, pencahayaannya bagus ya, terang. Dan makin malam, suhu udara di sini tuh makin dingin, gengs. Kemarin itu sekitar 19 sampai 18 derajat Celcius. Bahkan menjelang subuh, suhunya jadi 17 derajat Celcius loh. Masya Allah, dingin banget kan? Jadi kalau kalian nginep di sini, wajib bawa jaket deh. Nah, ini aku mau tunjukin dulu suasana malamnya dari area outdoor ya, gengs. Seperti yang terlihat di video, area halamannya tuh terang banget. Karena banyak dipasang lampu taman plus lampu gantung. Bahkan ada lampu strip LED yang dipasang juga di beberapa pohon. Yang bikin suasana malam di sini tuh jadi makin cantik dan estetik. Selain itu, vibes-nya juga jadi lebih warm atau hangat di tengah udara malam yang semakin dingin. Jujur Li, di sini tuh nggak ada kesan serem atau creepy sama sekali ya, gengs. Alhamdulillah, aku sekeluarga nyaman banget deh selama staycation di sini. Terus untuk di area kolam renangnya juga terang dan cakep gitu loh, gengs, efek pencahayaannya. Pokoknya area belakang ini udah paling the best deh dan paling estetik. Selain itu, untuk di area biliarnya juga terang banget ya. Jadinya kita tetap nyaman deh main biliar di malam hari. Gengs, karena udara di luar makin dingin, jadi mendingan sekarang kita masuk aja yuk ke dalam villa. Sekalian aku mau tunjukin seperti apa suasana malam hari dari dalam villanya. Nah, kayak gini, gengs. Gak cuma di area outdoornya aja yang pencahayaannya terang, tapi di dalam villanya juga sama-sama terang ya. Jadinya nyaman banget deh. Apalagi pencahayaannya tuh perpaduan antara lampu warna putih dan kuning, sehingga menghasilkan kombinasi cahaya yang sempurna. Terang dan jelas, namun tetap ada sentuhan hangatnya ya. Untuk di area ruang makan pun sama-sama terang ya. Apalagi ada 3 lampu, gengs. Dan aku mau tunjukin juga suasana dari area dapurnya nih. Untuk lampunya tenang aja, di sini juga terang banget kok.
Jadi kalau misalnya kita mau masak malam-malam, tetap aman dan nyaman ya. Dan seperti ini penampakan dari area teras belakang. Wah, asli, ini kelihatan banget ya. Pencahayaan di halaman belakangnya tuh cakep banget. Ngobrol santai di sini dijamin makin asik deh. Gak afdol rasanya kalau aku gak tunjukin juga suasana malam dari area lantai 2. Walaupun di lantai atas ini cuma ada lorong dan kamar-kamar aja, tapi tenang aja gengs, untuk pencahayaannya juga konsisten kok terangnya. Jadi aku bisa bilang penerangan di Villa Casa Vera ini aman banget ya. Good morning. Seperti ini suasana pagi hari dari Villa Casa Vera. Masya Allah, view gunung gedenya terlihat jelas banget deh. Dan udara pagi harinya pun masih dingin banget, yaitu 17 derajat Celcius. Wah, kalau kayak gini sih rasanya pengen balik selimutan lagi ya, gengs. Oke deh, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Casa Vera. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Villa Casa Vera. Untuk kontak dan reservasi, bisa chat ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Casa Vera. Sebuah villa baru di puncak yang punya udara dingin, estetik, dan harga terjangkau. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!